Halo, selamat siang Sobat Impact Talk. Bertemu kembali dengan Debbie, host di Impact Talk Healthy Life, Happy Life. Hari ini hari Jumat tanggal 6 Mei 2022. Wah, ini sudah memasuki hari-hari terakhir ya di waktunya mudik lebaran. Sudah hampir habis liburannya, nanti sobat-sobat Impact Talk harus kembali lagi beraktivitas. Kalau yang sudah bekerja kembali lagi bekerja ya. Namun hari ini kita mau berbincang-bincang dan ini mungkin anak-anak muda yang masih menikmati liburan bisa mengikuti Impact Talk ini ya, yang hadir setiap hari Rabu dan hari Jumat jam 12 siang. Dan kalau sudah Sobat Impact Talk sudah lihat di poster, kita mau berbicara tentang Youth Ministry Course. Apa ya? Apakah itu nanti kita ngobrol ya dengan narasumber kita. Namun sebelum kita berbincang-bincang, saya menyapa setiap Sobat Impact Talk yang setia mengikuti Impact Talk. Terima kasih untuk kesetiaannya, terima kasih untuk setiap dukungan dan saran-saran yang diberikan. Dan untuk Sobat Impact Talk yang baru pertama kali mengikuti Impact Talk di siang hari ini, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel First Baptist Church Bandung ini. Dan like video ini setelah tekan tombol notifikasinya ya, supaya nggak ketinggalan Impact Talk yang hadir di hari Rabu dan hari Jumat. Dan selain itu juga setiap harinya kita ada dari hari Senin sampai hari Sabtu itu ada Morning Spirit jam 6, renungan pagi, lalu ada Impact Kids, renungan untuk anak-anak jam 8, dan di malam hari ada Impact Family, renungan malam untuk keluarga, itu jam 8. Dan di hari Rabu kemarin kita ada kebaktian jam doa, itu lewat Zoom. Jadi Sobat Impact Talk yang mau mengikuti harus tanya link Zoom-nya melalui nomor yang ada di layar ya. Dan untuk hari Minggu besok, lusa ya, hari Minggu kita ada ibadah bersama jam 8.30 dalam bahasa Indonesia dan jam 10.30 dalam bahasa Inggris. Kalau Sobat Impact Talk mau mengikutinya langsung ya di Gereja Baptis Pertama onsite, itu bisa mendaftar melalui aplikasi Impact Discipleship Communities. Itu ada di Google Play Store, di-download dulu ya aplikasinya dan registrasi untuk ibadah secara onsite. Namun untuk Sobat Impact Talk yang mau mengikuti secara online itu makanya jangan lupa subscribe YouTube channel First Baptist Church Bandung ini supaya mendapatkan link untuk ibadah di hari Minggu. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol ya dengan narasumber kita yang masih muda-muda ini tentang apa yang mau kita bicarakan hari ini. Telah hadir melalui Zoom. Halo Kakak Irin dan Kakak Mayerson. Hai. Halo. Selamat pagi, Devi. Hai, apa kabarnya? Baik-baik. Baik, puji Tuhan. Ini liburan sudah kemana-mana saja ini? Di sini-sini saja. Stay at home. Stay at home. Masih ya. Nah, ini nih Kakak Irin dan Kakak Mayerson ya. Ya. Biar II hostnya jadi lebih mudah. Nah, ini kan kalau lihat dari judulnya itu ada Youth Ministry Course. Nah, ini pengen nanya, ya Kakak Irin dulu ya, nanti dilanjut sama Kakak Mayerson. Apa sih ini Youth Ministry Course ini? Silahkan. Siap. Kalau jadi Youth Ministry Course ini itu adalah suatu kayak pelatihan gitu. Sebenarnya ini adalah salah satu kelas yang diselenggarakan oleh MBTS namanya, yaitu Malaysia Baptist Theological Seminary. Terusnya mereka ada kelas khusus namanya Youth Ministry yang dibawakan oleh staff dari YMI, yaitu Youth Ministry International. Nah, jadi seperti namanya Youth Ministry Course, jadi memang kita di sini pelatihannya membahas tentang Youth Ministry. Yang paling diingat adalah si purpose-nya gitu. Jadi mereka fungsinya adalah untuk mengkontekstualisasikan Youth Ministry dengan program-program yang sesuai dengan anak-anak muda gitu di daerah, sesuai dengan daerah masing-masing. Dan fungsinya adalah supaya anak-anak muda itu pada nantinya bisa mendengar tentang Injil kayak gitu. Jadi banyak sih Ci yang diajarin di sini. Dari Kakak Mayerson ada? Iya udah dijelasin Iren sih sebenarnya. Sudah dijelasin. Tapi memang apa ya, memang mereka memberi materi, tapi mereka kayak
menanyakan lagi gitu, apakah materi ini cocok nggak buat kita di Indonesia atau mereka yang di Nepal gitu. Jadi mereka juga saling belajar sih antara yang muridnya sama yang dosennya juga. Dosennya juga ingin tahu kalau konteks di Nepal itu kebutuhannya apa, dan kita juga ingin tahu kalau di pihak dosennya yang dari Amerika ini mereka penginjilan anak mudanya itu bagaimana. Jadi Ya. belajar dua arah bisa dibilang seperti itu sih. Karena bagaimanapun juga tetap berbeda-beda ya situasi kondisinya, maksudnya ya di Indonesia seperti apa, di negara yang lain juga maksudnya seperti apa ya. Jadi berarti ya sama-sama belajar. Nah, berarti ini siswa-siswa yang ikutnya atau ya yang ikut-ikut pelatihan ini apakah anak muda, maksudnya anak kuliah atau ada kisaran, ada umurnya dari berapa sampai berapa nggak? Coba boleh, Kakak Mayerson dulu boleh. Mayoritas sih anak muda ya, tapi kayaknya ada beberapa yang udah umur-umur kerja juga sih. Iya, Cuman ya, mereka mungkin kuliah lagi di sini mungkin ya. Aku belum tahu juga, belum tahu pasti sih. Nah, berapa banyak yang ikut? Banyak. Kira-kira 10 adalah gitu, termasuk si dosennya sama dosen tamunya juga. Oh, Ya. ya. Jadi memang maksudnya bukan seminar yang pelatihan, sorry, kok seminar jadi pelatihan ya. Jadi ini lebih ke Iya, lebih ke pelatihan ya. pelatihan. Ministry Grup yang kecil training ya, lah. grup Iya. yang kecil gitu, Iya. maksudnya bukan enggak yang kirain maksudnya sampai langsung ratusan orang gitu, enggak ya. Memang ini wow. Tapi jadi bisa belajar banyak kalau gitu ya, bisa langsung nanya. Betul. Bisa langsung nanya, bisa sharing-sharing breakout room, dan akhirnya sampai ke WA juga, Ci. Oh, Malah jadi deket gitu karena kelasnya kecil. Iya. Nah ini pertama, maksudnya kok bisa Kakak Irin dan Mayerson ikut, ini gimana ini? Kok bisa ikutan pelatihan ini? Kalau aku sendiri sih dari ini apa sih, kan ada Coach Steven tuh. Coach Steven kan ngurusin pemuda juga kan di sini. Terusnya ngasih kayak posternya gitu, nih ada pelatihan tentang youth ministry, ikut aja gitu. Aku bilang yakin nih aku gitu, nggak mau yang lain gitu. Udah katanya ikut aja nggak apa-apa. Ya udah sih, dari sejak itu akhirnya oke, daftar dan segala prosesnya gitu, Ci. Itu kalau aku. Kalau Mierson nggak tahu ceritanya sama nggak. Kalau aku ya sama ditawarin juga. Terus kan kita ikutnya audit kelas tuh. Ya kita kira ya mungkin kita cuma duduk dan mendengarkan saja. Tapi di keterangannya highly encouraged to do the assignment and discussion. Ya, jadi mau nggak mau ya tetap aja melakukan tugas dan diskusi juga gitu, bukan jadi pendengar doang sebenarnya. Jatuhnya kayak kuliah lagi beneran. Kuliah lagi beneran di satu semester dengan satu kelas doang tapi. Wow, luar biasa ya. Jadi memang belajar lagi, kuliah lagi ya. Ya kuliah lagi jadinya itu nanti. Kuliah lagi. Pagi lagi, Ci. Oh, pagi. Kuliah pagi. Jam 7 lagi. Oh, jam 7. Ini berapa lama ini? Maksudnya berapa waktunya? Kayaknya sekitar 5 mingguan gitu nggak sih? Dari akhir Maret sampai sekarang. Tanggal 6 Mei. Iya, 5-6 mingguan gitu. Oh, dan maksudnya dari hampir setiap hari atau? Selasa sampai Jumat. Selasa sampai seminggu. Wow, luar biasa. Luar biasa. Dari pagi sampai sore. Wah, ini pasti banyak banget ya. Enggak sampai sore. Sorry. Cuma satu jam 45 menit. Iya, 1 jam 45 kirain menit. dari pagi sampai sore dari pagi. Enggak, beda. Sekitar 2 jam berarti ya, sekitar 2 jam gitu. Oh, ya 1:45 gitu ya, sekitar 2 jam. Tapi luar biasa ya, selama 5 atau 6 minggu gitu ya. Iya, betul. Wah, ini pasti banyak banget ya. Tapi ini kayaknya belum di-share hari ini kan ya? Kita masih teaser
Ci. Oh gitu ya, teaser ya. Untuk hari ini Sobat Impact Talk ini masih teasernya dulu ya. Ya. Jadi kita mau ngobrol dari yang mengikuti nih Kakak Irin dan Mayerson. Tapi kalau untuk pelatihannya seperti apa nanti akan dibagikan, tapi nanti ya di Iya. Impact Talk yang berikutnya. Oh. Nah, lalu ini karena ya mulai ini kan ya pelatihan tadi berarti ya kesan awalnya gitu ya. Maksudnya jadi kuliah lagi gitu atau ada kesan-kesan yang lain nggak nih saat mulai ngikutin ini? Aku Ya, sendiri sih kesannya kayak kelas gitu sih, Ci. Karena kan ya kayak yang tadi Mason bilang dikiranya audit ya udahlah duduk dengerin, disuruh ngerjain tugas. Banyak. banyak. Disuruh baca buku lagi dan banyak gitu. Tapi seru Walaupun sih iya. sebenarnya. Walaupun bisa kita milih untuk enggak, cuman kan nggak enak juga gitu. Yang lainnya udah ngerjain dan diskusi, masa kita diam doang gitu. Tuh, udah mau muridnya cuma 8 ketahuan banget kalau misalnya Iya, ikut. makanya itu. Oh, Dan representasi Indonesia pula kan, nggak mungkin juga kan. Betul. iya ya. Jadi akhirnya ya itu belajar lagi mengerjakan tugas-tugas ya. Iya. Ya benar. Mengerjakan tugas-tugas. Wow. Nah, lalu apa yang dimulai, maksudnya yang dipelajari, yang dilatih itu seperti apa gitu? Kalau mungkin belum ininya ya Mendetail. belum pelatihannya Detailnya. secara detail, tapi maksudnya ya yang dimulainya itu saat mulai itu apa dulu gitu yang mereka latih gitu? Apakah maksudnya mereka yang memberikan teori gitu atau langsung yang tadi bertanya gitu atau gimana? Boleh Kakak Irin? Boleh. Jadi pas di awal tuh sebelum mulai kelasnya tuh kita kayak dikasih salah satu essay gitu, Ci. Kan disuruh baca gitu kan. Nah, terusnya abis itu ya akhirnya awal-awal tuh belajar tentang philosophy of youth ministry gitu. Jadi sebelum kita bisa memulai aktivitasnya, bikin programnya, tahu lebih jauh kan kita harus memikirkan dulu sebenarnya youth ministry itu apa sih gitu, rentang umurnya berapa, terusnya apa yang diperlukan gitu. Nah, udah setelah seminggu bahas itu, terusnya abis itu yang selanjutnya bahas tentang banyak hal sih, Ci, dan itu sangat mengingatkan aku gitu. Kayak contohnya, ternyata youth ministry itu memiliki banyak, terdiri dari anak-anak yang spiritual maturity levelnya tuh beda-beda gitu, level pertumbuhan rohaninya tuh beda-beda gitu. Dan itu kan harus disesuaikan juga dengan gimana cara kita berkomunikasi dengan mereka, gimana kita membuat programnya, dan macam-macam gitu. Jadi awal mulanya sih dari mengerti filosofinya dulu, harus tahu goal dan tujuan dari youth ministry-nya gitu. Dan awalnya sih memang mereka ngasih teori macam-macam, terusnya habis itu sharing gitu. Gimana kalau konteks kalian gitu-gitu. Mayerson? Di awal-awal ya. Nah, Yang pastinya mereka kenalin diri mereka dulu sih. Hai. Mereka siapa gitu. siap. Ya. Ya betul. Terus ya kami ditanyain satu-satu asal dari mana juga gitu. Tapi ya awal-awal memang ya friendly sih walaupun untuk kuliah ya. Tapi suka kebayang kayak kuliah sebelumnya gitu. Walaupun sekarang udah lulus ya, cuman ya pas ada kuliahan ini lagi kebayang kuliahan yang lalu gitu. Jadi kebayang nanti tugasnya kayak gimana ya, nanti bikin paper lagi atau gimana, ini presentasi nanti kayak gimana. Ya itu sempat sih kerasa juga. Tapi ya oke gitu ya, dijalanin ya. Ya. Kalau tadi yang ikut ini kan dari Indonesia hanya berdua atau ada satu orang lagi, Ci, dari Jakarta. Dari Jakarta. Lalu yang lainnya dari mana? Ada dari mana aja, Mir? Dari mana? Ntar Nepal ada. Nepal. Ada 2. Ada 2. Terus Malaysia ada. Malaysia 3 ya? 3, betul. Malaysia 3. Lalu Indonesia. Nepal, Malaysia, Indonesia 3. Oh. Iya, kayaknya baru segitu sih. Dan berarti full bahasa Inggris ya? Iya. Wow. Wow, luar biasa. Betul, jadi kuliah lagi ya, Mayerson? Iya, kuliah lagi. Kuliah lagi ya. Jadi kuliah lagi. Tapi nggak apa-apa ya. Kan belajarnya berbeda ya, dan lebih dalam ya, lebih dalam. Lebih dalam.
Nah, berarti ini senang-senang aja atau ya ada suka dukanya? Suka dukanya apa ya? Pemiara, pemiara. Ah ya, Ada senangnya dulu ya. ya senangnya dulu lah. Ini aku seneng itunya sih, dua dosennya teh friendly gitu ya. Kadang aku sempat apa ya, ya jokes lah gitu, bercanda di kelas juga. Terus mereka juga apa ya, kadang ya lumayan sering nyambung gitu loh pas bercanda juga kan ya, mereka juga bisa ngakak juga gitu. Bisa apa ya, diskusi juga sebenarnya enak sih gitu. Walaupun kita kadang terbata-bata Inggris kita, tapi mereka bisa cepat ngerti juga. Terus ya berasa di welcome juga. Apalagi ya, ya pokoknya itulah gitu ya. Kayak temen lah dosennya gitu, nggak kayak sebelumnya kalau kita mikirin tentang kuliahan kan, mahasiswa sama dosen tuh kayak bener-bener ada batasan yang nggak boleh dilalui gitu. Berbeda kasta gitu ya. Iya kayak berbeda kasta gitu ya. Jadi kata-kata harus benar-benar dirangkai sedemikian rupa. Kalau ini enggak, kita ya utarakan aja apa adanya kita gitu. Ya, yang pasti sopan ya jelas ya, tapi ya kita bisa jadi diri kita sendiri gitu. Kalau yang apa ya, yang dukanya ya harus belajar materi lagi, baca lagi. Buatku baca pusing sih. Ya, Apalagi bahasa makanya. Inggris semua ya. Enggak kan dari dulu udah bahasa Inggris semua ya Iya, tapi memang aku mau bahasa Indonesia, mau bahasa Inggris juga kalau untuk baca memang baca. suka pusing sih. Oh, oke. Ya, apalagi kalau banyakan gitu, ya itu butuh energi ekstra gitu. Tapi ya dijalanin ya, Mayerson Ya, ya. jalanin aja lah. Ya karena gimana ya? Oh ya, kepikirannya gini, kalau kalau merekanya baik juga nggak enak juga kita nggak ngerjain tugas gitu. Iya kan? Gitu. Jadi ya dikerjakan ya, Ya dikerjakan. harus dikerjakan makanya gitu. Kalau dari Kakak Irin, Kalau dari aku hampir mirip sih, Ci. Jadi ya senangnya pasti belajar lagi tentang youth ministry gitu. Jadi banyak banget yang diingetin lagi dan melihat banyak PR yang harus dikerjakan. Maksudnya PR dalam youth ministry kita ya, gitu. Nah, terusnya ya senang juga sih sama teman-temannya gitu karena mereka juga friendly dan karena mayoritas bukan dari negara yang first language-nya itu bahasa Inggris, jadi kalau bahasa Inggris kita gimana-gimana jadi nggak takut gitu. Ya udahlah sama-sama gitu. Nah, terusnya seru juga sih, nggak tahu ya kalau Niersen dan cowok-cowok, kalau yang cewek-cewek tuh suka chat di WA gitu, jadi menjalar kemana-mana gitu. Nanti kalau ada Waduh, acara di Malaysia, ayo ke rumah aku ya, gitu-gitu. kayaknya ini deh apa? Kayaknya yang cewek-cewek ekstrovert pada ya, yang cowok-cowok introvert loh. Itu pas kalau mau diskusi tuh diem dulu gitu, sampai yang satu dari Malaysia bilang, so we wanna start the first. Gitulah pokoknya. itulah. Tapi yang cowok memang kayaknya pada introvert semua gitu, jadi bingung kalau mau diskusi siapa yang mulai duluan gitu. Introvert cuma natur perempuan mungkin Ya banyak mungkin ngomongnya. mungkin nature perempuan gitu, kalau udah ketemu sama yang lain ya pasti udahlah mau ngomongin bahas apa aja gitu ya. Iya, iya. Tuh Aduh. senangnya pokoknya dapat teman-teman baru gitu Aci dan mendapat materinya gitu. Sebenarnya ngerjain PR-nya tuh menyenangkan juga sih karena kan Iya. dipaksa membaca buku yang mungkin nggak akan kami baca kalau kami nggak ikut kelas ini gitu kan. Cuma kayak nggak kebayang aja gitu, oh ya ini deadline-nya sekarang, selanjutnya deadline-nya bentar lagi, deadline-nya deket lagi, jadi kayak Ya, masalahnya paling deadline sih. mm, Walaupun bukunya bagus sebenarnya gitu. Kadang banyak banget hal-hal yang ternyata kita jalanin youth, nah banyak salahnya juga sebenarnya. Masih ada yang harus diperbaiki gitu ya, Iya, masih ada ya iya gitu. harus diperbaiki. Iya, jadi belajar lagi tentang youth gitu ya. Padahal sebenarnya udah menjalani ya, maksudnya sudah ikut ya Merson dan Iren sudah terlibat di dalam youth persekutuan, tapi ternyata memang tetap ada untuk ya ini ministry ya tetap ada yang harus dipelajari ya, harus
itu mungkin jadi ketemu hal yang harus diperbaiki gitu ya, harus dibenerin, atau ya kalau dibilang kita mungkin masih salah ya dibenerin lagi harus seperti apa ya. Betul. Luar biasa. Ini 6 Mei udah beres kelas. 6 Mei Iya. udah beres kelasnya. Nah, Tapi tugasnya tugasnya ada 17 Mei. ya baru mau ditanya kira sudah beres. Belum. Tugasnya masih Tugasnya ada. masih. Oke. Nah, kalau dari sana berarti maksudnya apa? Ada mungkin tantangan bahwa yaitu apa yang harus dilakukan di gereja sendiri gitu di dalam persekutuan youth di gereja baptis pertama, ada yang harus dilakukan maksudnya untuk sebagai yaitu sebagai apa? Sebagai tugasnya. ada sih, Ci. Maksudnya dari apa yang teori yang kita pelajari, apa yang harus diterapkan gitu kan ya? Ya betul, ada sih, pasti ada. Tapi ya itu sih membuat aku berpikir lagi apakah ini sesuai dengan konteks kita nggak di Indonesia, nggak hanya di Indonesia, tapi konteks kita di Bandung dan di gereja baptis pertama gitu. Ya walaupun kita udah dapat materinya, harus tetap dipikirin lagi, harus tetap digodok lagi sendiri gitu sih, karena biar menyesuaikan dengan orang-orangnya kayak gimana, pendekatan apa yang harus dilakukan, programnya kira-kira gimana gitu. Walaupun memang ada hal-hal yang memang harus dilakukan di semua youth ministry, kayak misalnya bikin purpose gitu, bikin tujuan youth ministry-nya buat apa, itu kan sebenarnya perlu gitu. Ya gitu sih. Tujuan sih sebenarnya untuk semua organisasi gitu ya, memang harus ada tujuan gitu kan ya. Betul. Jadi ya tapi ya diingatkan ternyata untuk ya youth ministry ini juga ini ya ada tujuannya. Ya. Nah, kalau untuk usia yang dijangkau, ya maksudnya ini untuk youth ministry ini dari usia berapa? Sebenarnya kan pengelompokan adolescence gitu, maksudnya adolescence kan bukan anak kecil lagi, tapi bukan orang dewasa juga, jadi tengah-tengah dan bikin bingung gitu kan. Sebenarnya pengelompokannya ada banyak, baik melalui sekolah, baik melalui kesehatan dan macam-macam gitu. Biasanya rentangnya memang jauh dari umur 8-an bisa sampai sebelum menikah gitu kan. Tapi kalau misalnya dari si yang ngasih kelasnya dari Youth Ministry International sih, mereka netapinnya dari usia kurang lebih sekitar 13-14an gitu, sampai sekitar umur 25-an atau sampai sebelum menikah gitu. Oke. Gitu. Tapi ya berarti ya ini ya, maksudnya memang rentangnya ya cukup jauh, tetap cukup jauh ya itu juga ya. Benar-benar. Walaupun mungkin di dalam aplikasinya ini si Ci kemarin dibilangin nggak mungkin anak yang usia 14-an bakal selalu digabung dengan yang usianya 25 atau 30-an gitu. Pasti dalam programnya mungkin ada ketemuan, tapi pasti pembahasan mendalamnya akan dipisah gitu sih. Iya, karena seperti di gereja kita juga kan memang ya itu ya, ada teen sendiri, ada youth dan pro. Kalau ya youth dan pro masih mungkin ya untuk bergabung. Nah ini Sobat Impact Talk yang mendengarkan, kalau mau ikut yang masih jiwa muda, yang masih muda, masih berjiwa muda, silakan kontak nomor ini ya. Nanti ada di sini kita ada teen, ada youth, ada pro ya, yang untuk bekerja. Jadi dari SMP sampai yang bekerja itu ada kelompoknya, ada komunitasnya. Jadi mari datang, ini bukan salah dua ya, benar duanya adalah Kakak Irin dan Kakak Mayerson yang tergabung di youth ya. Jadi ya silahkan Sobat Impact Talk. Nah terus nih ini sebenarnya sih udah host jadi pengen tahu ininya sih pelatihannya seperti apa, tapi belum boleh ya. Belum boleh ya. Dikit-dikit boleh lucu atau nanti dikit-dikit boleh. Ya boleh Kak Irin aja yang boleh diceritain ya, yang mana coba Kak Irin dan Mayerson. Mayerson dulu deh. Mayerson. Biasanya ada antar si dosennya ini yang dari Youth Ministry Internasionalnya ngasih materi, kalau enggak mereka ngundang
dosen tamu gitu, dan dosen tamunya ada yang dari Nepal, ada yang dari Malaysia sama Indonesia kemarin terakhir gitu ya. Jadi kayak pengajarannya secara garis besarnya ya itu sih, gimana untuk membangun youth ministry ini gitu. Jadi dimulai dari yang pertama bagaimana cara membangun hubungan sama orang-orang yang belum percaya juga, terus bagaimana evangelismnya gitu, terus ada bagaimana untuk apa ya, memperlengkapi orang-orang youth ministry yang kita udah ada gitu, gitu. Leadernya gitu ya maksudnya Iya, leader. sampai bagaimana cara nanti mereka memimpin kelompok kecil dan seterusnya gitu sih. Terus ini juga apa? Ya, konsekuensi yang harus dihadapi, kayak mungkin anak ada yang langsung bisa join dan ikut dan bahkan percaya, ada juga yang mungkin awal percaya ikut tahu-tahu hilang dan ya harus hadapi konsekuensi begitu sih. Boleh dari Kakak Irin? Ada tambahan? Betul. Sesuai yang Wilson bilang, jadi programnya tuh kan ya tadi ya maksudnya mungkin bahas dulu dari spiritual maturity dari masing-masing pemuda tuh kan beda-beda gitu. Kalau misalnya yang kami pelajari itu ini surface ya aja, Ci, permukaannya aja. Iya. Jadi kan ada 5, yang pertama tuh converted, baru pada saat dia menerima Tuhan Yesus gitu. Terusnya church, pada saat si anak mudanya mulai masuk ke kegiatan gereja, mulai aktif beribadah, mulai bikin aktif memberikan persembahan gitu. Terusnya craving God, pasti setelah masuk gereja kan pengen mengenal Tuhan lebih jauh gitu kan. Jadi craving God. Terusnya setelah mengenal Tuhan lebih jauh ada compassion gitu, mau melayani orang-orang gitu, nggak hanya mikirin ke diri sendiri. Dan yang terakhir tuh consecrated atau pemurnian gitu. Dan karena 5 level ini tuh semuanya pasti ada di semua youth ministry, makanya kita harus memformulasikan program yang sesuai gitu sama kebutuhan mereka gitu. Kayak tadi pertamanya mungkin membangun relationship, membangun hubungan, terusnya mulai masuk ke penginjilan, mulai masuk ke pemuritan, terusnya equipping, mempersiapkan mereka juga supaya nanti pada akhirnya bisa menjadi leader gitu. Dan dibahas juga sih karena masa-masa teenagers dan pemuda itu kan banyak pergejolakan gitu sih. Iya. Semuanya mengalami gitu. Dan ya gimana caranya kita bisa menghadapi baik mungkin secara sosial apa yang kita alami sekarang pasti akan berbeda dengan yang dialami oleh teenagers di masa depan dan di masa yang lalu gitu. Jadi gimana kita harus bisa mengerti mereka secara sosial, secara emosional, secara fisik dan lain sebagainya gitu. Dan ya itu maksudnya diajarin juga ya, maksudnya memang diajarin. Betul. Dari Mayerson ada tambahan? Ini sih, ini juga survei saja ya. Ya, oke. Kita di apa ya, encourage deh. Didorong? Ya didorong ya, kita didorong untuk ya kita nggak tahu nih nanti youth yang kita bakal ketemu nanti gitu ya, yang bakal masuk gereja kan macam-macam tuh, kan punya banyak youth culture-nya gitu. Jadi culture anak mudanya gitu kan. Ya, you know lah, ada K-pop, J-pop, terus mungkin Chinese pop, yang lainnya itu kan beragam kan ya. Mungkin kita yang udah pernah nyemplung di culture kayak gitu sebenarnya punya kesempatan buat ya menginjili mereka melalui hal itu gitu. Itu yang kita didorong sebenarnya. Jadi si dosennya bilang, kami memang ya mungkin umur kami ya kayaknya udah bukan youth lagi gitu. Jadi kami mendorong kalian yang tahu banyak youth culture daripada kami gitu untuk mungkin bisa untuk menjangkau melalui youth culture yang kalian udah tahu itu gitu. Sebenarnya karena ada celahnya itu ya, Mir ya. Iya, apa sih namanya teh? Ya pokoknya itulah nanti. Oh, nanti dijelasin. Okay. Wow. Ini udah nggak bisa kayak kamu berbeda kita tolak gitu ya, nggak bisa. Nggak bisa. Kita mencontohi Yesus kan bahkan yang perempuan Samaria yang udah berzina banyak tuh yang di sumur kan malah diajak ngobrol kan sampai dia percaya. Nah kayak gitu sih sebenarnya. Dan yang menarik juga di
course ini tuh semuanya emang dibalikin ke contoh-contoh yang emang ada di Alkitab gitu, Ci. Dan emang di Alkitab banyak banget membahas tentang youth ministry sebenarnya. Gitu. Jadi ya kita bisa berkaca dari Alkitab. Gitu. Ya, Memang harusnya berkaca dari. sebenarnya yang murid-murid Yesus itu kan ya itu sebenarnya udah youth ministry enggak sih? Kan Yesus paling tua kan 33 tahunan kan. Kan Petrus dan yang lain-lainnya kan di bawah dia kan. Ya Iya, sebenarnya gitu. Cuman mungkin ya sekarang penggambarannya mereka tuh digambarin tua-tua banget gitu padahal salah sebenarnya. Mereka tuh masih muda sih sebenarnya. masih. Pada zaman yang Yesus ngajarin mereka itu gitu. Betul-betul ya. Jadi ternyata ya kalau ya itu makanya kenapa harus baca terus ya Alkitabnya gitu. Ternyata kan maksudnya di Alkitab ya ada gitu ya, dan ya ternyata banyak bicara tentang youth ministry gitu ya. Cuma mungkin kan banyak dari kita nggak sadar ya, seperti tadi itu murid Tuhan Yesus, mungkin kita ya berpikirnya karena di foto dan di gambar yang ada tua-tua gitu ya, sudah tua ya gitu. Padahal Iya. dimulainya pasti dari muda ya, dari muda. Wow. Ini masih ada teaser yang masih boleh di ini nggak? Aku pernah inget, Ci, satu kelas. Ya, waktu itu satu hari itu menarik banget. Jadi kan kadang ini ngambil salah satu ayatnya dari yang pas Samuel itu sih, mau mengurapi gitu kan. Terusnya bukan apa yang dilihat manusia, yang dilihat Allah gitu kan. Manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Allah melihat hati gitu. Jadi dikasihlah gambar gitu ya. Ada gambar orang yang sangat klimis gitu penampilannya, pakai kemeja rapi, bawa koper, bawa kitab macam-macam gitu. Sedangkan disandingkan dengan satu orang yang tatoan di mana-mana, kayaknya makeupnya matanya hitam-hitam, rocker gitu. Iya kayak rocker gitu. Nah terusnya ditanyalah sama si dosennya itu, kira-kira kalian mau hasil youth ministry kalian kayak gimana gitu. Kayak yang ini atau yang itu kan. Terusnya berpikirlah semuanya. Berpikir gitu keras. Kan. Berpikir keras gitu. Nggak bisa ngejudge lagi gitu. Betul kan. Maksudnya yang dilihat orang, yang kita bisa lihat adalah cuma dari gambar gitu. Terusnya akhirnya dibukakanlah. Jadi yang klimis itu adalah penginjil dari bidat gitu lah. Ya, occultism dan bidat gitu. Sedangkan yang satunya yang rocker itu adalah dia udah bertobat dan akhirnya dia bikin band Kristen, dan akhirnya dimanapun dia penampilan mereka selalu kasih tahu Injil, mereka selalu kasih tahu apa yang benar gitu. Jadi emang benar sih penampilan tuh nggak bisa membuat kita ngejudge orangnya kayak gimana gitu. Tapi apa yang dilakukan sama mereka yang menjadi dampak, itulah yang harus kita pikirin gitu. Youth ministry kita tuh maunya membawa mereka kayak gimana gitu. Menarik banget sih. Ya, dan waktu itu aku berhasil nebak sih itu yang penyanyi rockernya itu siapa gitu. Iya, aku tahu dari siapa, Mer? Dari band POD, walaupun aku lupa namanya, tapi ya itu dari band rocker POD. Memang ya itu pernah dikasih tunjuk Cole Steven sih ya. Itu lagunya rock-isan, tapi isi liriknya ya tentang kesaksian, kalau nggak ayat-ayat gitu. Memang mereka targetnya untuk orang-orang yang rockers kayak gitu, dan memang butuh seperti itu gitu. Jadi kami juga teringat gitu kalau ya di Alkitab sendiri kan kelihatan jelas banget loh antara Paulus sama Petrus gitu. Petrus untuk penginjilannya ke orang-orang biasa, nelayan, terus juga pedagang-pedagang yang dia sendiri bisa komunikasi jauh lebih baik gitu. Nah, Paulus kan banyakan ke orang-orang akademis kan gitu. Nggak mungkin kalau mereka ditukar, bingung kan pasti. Ya kan. Jadi ya aku rasa youth ministry juga harusnya seperti itu gitu. Kamu mungkin stylenya kayak gimana ya? Style kita setiap anak youth pasti beda lah gitu. Walaupun kita satu tubuh roh, ya, satu tubuh roh jiwa akan Kristus, tapi kan style kita beda. Terus kita ngikutin pop culture-nya juga beda. Tapi kita bisa pakai itu untuk jangkau orang-orang yang sama culture-nya dengan kita gitu. Gitu. Jadi tidak selamanya yang rapi itu ya. Makanya benar sih yang Tuhan lihat lewat hati, bukan lewat itu. Yang benar tuh yang Samuel tuh. Samuel milih-milih anaknya Isai kan
Iya. bukan gitu. Padahal gagah, ganteng, rapi gitu kan. Malah dipilihnya apa Yang David Daud masih yang masih kucel, baru juga dari kemerahan ya, masih dari kecil, masih kemerahan ya. ya, baru juga dari megang-megang domba kan bau kan pasti. Tapi dipilih. Sama kayak youth ministry kan, kadang-kadang aduh enggak lah, kayaknya orang yang kayak gini gak usah diajak, gak usah dideketin, kayaknya mah dia nggak mau gitu. Itu kan udah berdasarkan judge kita kan, kayaknya dia nggak mau orangnya kayak gini gitu, padahal kita nggak tahu gitu. Jadi ya Itu cobaan besar kita sih sebenarnya. Mungkin bukan youth ministry aja, tapi seluruh gereja semua cobaannya orang, begitu. betul, benar-benar. Jadi ya itu ya, betul. Diingatkannya nggak boleh menjudge dari ininya ya, dari wajah ya, atau dari sikap. Tapi ya berarti ini ya, kalau sebagai youth ministry ini berarti ya ini Kakak Irin, Kakak Mason, pokoknya melihat ada ada anak muda di sekitar harus diajak gitu ya. Ya, harusnya begitu. Harusnya gitu ya. Harusnya mencoba sih gitu. Ya, diajak lah gitu ya, diajak ngobrol apa gitu. Jangan ngelihat dari mungkin penampilan fisik atau apa gitu ya. Wah ini kalau udah nanya-nanya terus jadi pengen tahu lebih dalam nih. Tapi belum boleh ya, belum boleh. Untuk sekarang ini ada pesan-pesan nggak nih dari Kakak Meyerson dan Kakak Irin gitu ya tentang youth ministry ini. Pesan-pesan untuk Sobat Impact Talk. Boleh dari Kakak Meyerson dulu, dari Kakak Irin. Mengajak juga boleh, mengajak Sobat Impact Talk. Silakan. Dari aku ya. Ya. Aku yang paling berkesan yang itu sih tentang youth culture sih. Apalagi kan sekarang kan pop culture yang apa anak-anak youth itu ikutin kan beragam gitu ya. K-pop lah, J-pop lah, aku ya J-pop lah, suka anime dan segala macamnya gitu. Tapi ya itu aku benar-benar percaya walaupun Tuhan kayak mengizinkan kita ke pop culture apa gitu, Tuhan punya tujuan itu bisa dipakai buat kita penginjilan gitu. Caranya gimana aku nggak tahu, tapi apa ya, orang yang berpengalaman di suatu pop culture tertentu atau youth culture tertentu itu yang bakal Roh Kudus bakal arahin gimana gitu. Jadi aku percaya akan hal itu. Jadi yang Sobat Impact Talk ya, iya apa yang kalian suka itu bisa dipakai Tuhan untuk kalian jangkau yang lain yang sama kayak kalian gitu. Amin. Nah, dari Kakak Irin, ya mantap Kakak Mayerson. Dari Kakak Irin. Kalau dari aku ya banyak yang menarik, tapi salah satunya ini pasti tiap youth ministry itu mengalami naik turun, mengalami banyak hal yang sulit. Apakah mungkin ada youth kita yang malah reject firman Tuhan, reject kita bahkan mungkin, atau mungkin kita chat gak dibalas-balas atau gimana gitu ya. Tapi jangan menyerah sih, maksudnya tujuan kita di dunia ini kan untuk jadi saluran berkat, untuk mengabarkan berita keselamatan supaya banyak orang yang kenal Tuhan gitu. Jadi walaupun sulit, kita dorong terus youth ministry supaya bisa jadi berkat dan menjangkau lebih banyak orang. Terima kasih nih untuk Kakak Irin dan Kakak Mayerson sudah berbagi, sudah banyak memberikan teaser-teaser tentang youth ministry. Dan ditunggu nanti yang berikutnya lebih detailnya ya yang dibagikan nanti. Dan untuk hari ini sampai di sini dulu ya, Impact Talk Healthy Life Happy Life. Sobat Impact Talk, kalau tadi mungkin menontonnya di tengah silakan diputar lagi ya, dan apa nih yang dibicarakan silakan ditonton lagi. Kita ya hari ini membicarakan tentang anak-anak muda, tentang penginjilan anak muda. Dan untuk hari ini sampai di sini saya Debbie host pamit dengan saya Irin pamit. Kakak Irin. Saya Merson pamit. Kami pamit undur diri, sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Dah. God bless you.